guys, welcome back to my channel Grace Beauty Life and Style. Balik lagi sama aku ya. Jangan pernah bosan ya. Di sofa informasi ini aku akan kasih tahu berbagai macam info seputar dunia kecantikan, life and style. Kalian tahu kan, life and style, beauty and life and style. Beauty itu berarti kecantikan, pasti tahu lah. Pokoknya intinya seputar traveling, seputar kehidupan, seputar trik-trik, tips, solusi, terutama kecantikan ya. Oke, jadi kali ini aku akan ngebahas seputar infus whitening yang selama ini udah aku lakuin. Oke, ini pengalaman realita ya. Pengalaman realita yang memang aku alamin sendiri gitu. Jadi bukan hanya sekedar berita-berita, tapi memang aku alamin sendiri ya guys gitu. Jadi proses infus whitening itu kalian jangan pernah salah paham tentang infus whitening. Infus whitening itu nggak akan pernah dilakuin sekali terus langsung putih. No, itu enggak banget gitu ya. Pokoknya infus whitening itu adalah suatu treatment yang memang bisa dibilang kelihatannya instan. Dalam artian instan itu lebih cepat dibanding kayak kalian minum suplemen aja, atau cuman sekedar luluran aja, atau cuman sekedar pakai lotion gitu. Infus whitening itu lebih instan dari yang tadi aku sebutin itu aja sih. Bukan instan tuh dalam arti banyak banget kayak orang tuh yang masih awam gitu yang kayak nanya, infus whitening tuh kak, infus whitening sekali infus bisa langsung putih nggak? Ya enggak lah. Kalau kayak gitu Michael Jackson nggak perlu dong dia melakukan pemutihan kulitnya selama bertahun-tahun ya kan. Kalian perhatiin dari tahun sekian ke tahun sekian prosesnya ya kan, dari hitam ke sawo mateng ke kuning langsat ke putih, baru ke putih susu. Jadi dia merubah gennya dia, DNA-nya dia jadi orang kulit putih gitu ya. Oke, jadi dia memang bener-bener kayak bertekad banget pengen putih gitu. Sama seperti kebanyakan orang yang udah ekspektasinya itu pengennya putih kayak BTS gitu ya. Jangan berharap seperti itu. Apalagi kalau kalian itu adalah perokok berat, jarang minum air putih, jarang makan sayur-sayuran sama buah-buahan. Oke. Jadi penjelasannya adalah infus whitening itu prosesnya berapa lama untuk mencapai putih. Satu, yang bakal aku bahas. Dua, aman gak sih infus whitening itu? Terus bener putihin gak sih gitu ya kan? Sama harga infus whitening atau jenis-jenis infus whitening. Satu, yang aku ingat dulu ya, tadi aku bahas apa sih infus whitening? Infus whitening itu memasukkan berbagai macam zat suplemen seperti yang kita minum ya, sama seperti kalian lagi sakit minum obat, terus ada yang diminum, ada yang diinfus kayak gitu. Yang diinfus itu jelas lebih cepat karena masuk langsung ke pena darah kita atau pembuluh darah kita. Makanya kenapa kita harus banyak minum air putih, karena biar peredaran darah kita lancar, karena itu mempengaruhi hasilnya nanti kayak gitu. Terus prosesnya seperti apa sih? Prosesnya harus dilakukan rutin. Kalau untuk terapi yang emang pengen mencapai target putihnya, ton warna kulit putihnya itu seperti apa gitu, itu harus ada yang diterapi, ada yang maintenance. Maintenance itu yang udah tercapai warna putihnya, tinggal maintenance aja. Boleh kayak jarang-jarang, boleh kayak sebulan sekali, dua bulan sekali gitu. Tapi beda sama orang yang pengen putih. Jadi jelas pengen putih itu harus diterapi, digaspol, dijor terus setiap minggu. Dan biasanya di berbagai tempat itu menawarkan yang namanya paketan infus whitening kayak gitu. Oke. Menawarkan berbagai paketan infus whitening
itu biasanya terapi, karena nggak boleh putus setiap minggu selama berapa minggu kayak gitu. Dan terakhir harga ya, masalah harga itu bervariasi tergantung dari apa, dari kandungan vitamin yang dimasukin gitu ya. Semakin banyak vitamin yang dimasukin, semakin banyak penambahan obatnya, berarti kan semakin mahal itu sih. Terus jadi kayak ngeboosternya itu lebih cepat karena banyak kandungan vitamin yang dimasukin, penambahan zat-zat lainnya gitu loh. Ada yang dosis tinggi sekitar 15 macam obat dimasukin ke dalam satu infusan ya. Nah itu ngaruh ke kulitnya juga jadi lebih cepat karena kandungan vitaminnya banyak gitu. Terus aman gak sih? Aman atau enggaknya itu kan medis ya, yang menyangkut tubuh kita ya. Aman atau enggaknya semua sepertinya masih membingungkan ya kayak gitu. Yang jelas untuk menghindari yang sudah terbukti secara ilmiahnya bahwa zat apapun, semacam obat apapun itu akan larinya ke ginjal kita. Jadi untuk menjaga ginjal kita ya kita harus menjaga air putih dengan air putih yang banyak kayak gitu aja sih kayak gitu. Kalau dibilang aman atau enggaknya ya itu masalah larinya akan ke ginjal gitu aja. Makanya hindari dengan minum air putih yang banyak, buah-buahan itu untuk nyeimbangin obat yang udah masuk ke dalam tubuh kita ya kan, biar tidak terjadi bagus di awal hancur di akhir ya kan, walaupun indah pada waktunya. Terus kalian kalau infus itu harus sabar, kuncinya sabar, yakin, dan jangan bosan. Oke, itu udah aku lakukan. Gimana menurut kalian ya? Kalau orang infus whitening, memang aku perokok berat, jadi butuh detox yang amat sangat gitu ya. Aduh, suara air hiraukan ya kan. Terus butuh air putih yang amat sangat banyak, buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu butuh amat sangat banyak buat menyeimbangkan, ibarat mendetoks racun yang ada di tubuh kita gitu ya kan, gitu. Nah jadi orang kalau infus whitening, kamu bisa lihat hasilnya sendiri ya. Orang kalau infus whitening, walaupun aku nggak seputih BTS, tapi setidaknya kayak bersih, clear gitu loh. Clear di kamera tuh clear. Aku nggak pakai kamera filter karena aku paling nggak suka pakai kamera filter karena itu adalah penipuan publik guys, ngerti gak? Sedangkan aku punya salon sendiri yang modelnya adalah aku. Semua produk-produk yang aku jual, semua pengalaman-pengalaman yang aku rasain, treatment sebelum dicoba ke customer itu harus aku cobain dulu ke diri aku gitu loh. Jadi ya aku harus buktikan dengan nyata gitu loh, kayak mana sih hasilnya filler payudara, kayak mana sih hasilnya infus whitening, kayak mana hasilnya krim untuk ngeglowingin, kayak mana hasilnya treatment ngeglowingin. Semuanya harus realita kayak gitu ya. Jadi ini adalah hasil infus whitening aku yang entah udah berapa puluh kali, ya udah aku jalin aja dengan sabar. Karena aku walaupun targetnya putih dan itu amat sangat jauh kayaknya ya, karena aku masih ngerokok, harusnya aku tidak merokok harusnya kalau mau cepet gitu loh. Nah tetap aku jalanin minimal untuk maintenance gitu loh, maintenance kulit aku, ngerawat kulit aku, karena aku males misalnya kayak lagi males pakai lotion, males minum suplemen, tetap terawat gitu loh, terawat karena udah diinfus, udah divitaminin dari dalam. Bagusnya itu infus whitening nggak cuma mengandalkan infus whitening ya, jadi infus whitening juga, minum suplemen juga, sama pakai lotion sunblock, lotion whitening, sabun whitening kayak gitu-gitu. Itu amat sangat mendukung untuk mempercepat proses pemutihan kulit kita gitu guys. Jadi kalau kalian yang masih kayak takut sama jarum suntik kayak gitu-gitu ya nggak akan bisa ya. Infus whitening itu adalah treatment instan. Semua treatment instan itu kebanyakan beauty is pain, sakit, menyakitkan, tapi ya masih bisa ditanggulangin lah dibanding kayak tato. Jujur aja ya, aku kalau pasang tato aku nggak kuat,
Aku angkat tangan, aku gak kuat karena gila gak sih, kayak jarum gitu terus digosok-gosokin ke badan. Parah banget, itu aku gak kuat sumpah ya. Kalau ini tuh kayak cuman jarumnya kecil banget, ya udah dimasukin, ya udah kita tenang aja gitu. Dengan sendirinya dia akan mengalir terus di pembuluh darah kita. Terus banyak yang nanya, infus atau suntik whitening itu permanen atau enggak sih kak gitu ya. Ada yang permanen, ada yang enggak. Yang permanen itu namanya kromosom karena udah nembak langsung ke DNA kita gitu katanya. Yang masih dokter bilang juga masih dipergunjingkan gitu ya. Penjelasan secara ilmiahnya tuh dia tuh nembaknya bukan cuma ngeblok melanin kulit kita, tapi emang langsung ngerubah DNA kulit kita, keturunan kita kayak gitu. Padahal dia bukan sejenis infus, cuma suntik doang, tapi dia sejenis obat jatuhnya. Obat untuk ngerubah kromosom kita gitu loh. Kromosom tuh keturunan kita. Kayak keturunan kita orang Ambon. Ambon itu kan kebanyakan kulitnya hitam manis, sawo matang. Dibikin jadi kayak orang bule gitu loh. Kayak gitu. Kalau infus whitening itu akan permanen kalau dilakukan secara rutin nantinya kalau dia putih, tapi tetap maintenance. Tapi akan balik lagi kalau kalian mendadak tiba-tiba berhenti total. Semua akan balik lagi karena selama obat itu sudah tidak ada di tubuh kalian, sedikit demi sedikit dia akan balik lagi hampir sama seperti pemakaian skincare. Kayak gitu aja. Kayak kita pakai skincare, dipoles terus muka kita jadi licin, jadi bersih, jadi glowing. Nah, ketika kita pakai berhenti tiba-tiba kusam lagi muka kita, hampir sama seperti itu gitu. Sista-sista yang cantik, itu aja info aku seputar infus whitening. Buat kalian yang belum paham ya, masih awam infus whitening itu apa, udah cukup jelaskan penjelasan dari aku. Dan ini sih hasil aku infus whitening beberapa puluh kali dalam kondisi aku masih merokok, aku masih ngopi banyak banget, minum air putih jarang, dan minum buah-buahan atau sayur itu jarang. Tapi kalau aku nggak ngerokok, kemungkinan lebih putih dari ini. Tapi better banget karena kulit aku dulunya nggak banget, sumpah kulit aku tuh jelek banget. Karena banyak orang dianugerahi tuh berbeda-beda. Kulit mukanya bagus, kulit badannya kering. Ada yang kulit badannya bagus, kulit mukanya kering kusam kayak gitu. Nah, aku bagian orang yang mukanya berminyak, lembab, glowing, tapi kulitnya kering abis. Ini aku lagi pakai toner exploiting, lotion exploiting, dibantu di skin booster juga gitu loh. Biar kayak cepet nge-up-nya gitu ya, karena gila racun di tubuh aku tuh banyak banget. Jadi pesan dari aku buat para beauty lover yang senang sama dunia kecantikan instan, tetap walaupun instan harus tetap sabar, harus tetap yakin, harus tetap mau dengan segala resikonya, dan tenang aja, semua obat pasti ada, semua penyakit pasti ada obatnya. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe ya, biar aku tuh tambah semangat gitu loh, nyampein nanti info-info ke kalian yang mudah-mudahan emang berfaedah. Langsung, nggak perlu kalian googling, baca gitu, karena kan artikelnya tuh macem-macem kalau kita cari di googling. Yang ini jawabannya ini, yang ini jawabannya ini. Kalau ini kan menurut info aku dari sekolah estetika aku. Gitu aja. Selamat malam buat semuanya. Always positive thinking, and so very happy every day. Setiap hari kita harus happy, bahagia, biar hidup kita terasa nikmat. Gitu pesan aku. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng biar aku tuh kayak makin semangat loh guys gitu ya. Nanti akan aku infoin tentang life and style-nya. Ini kan tentang beauty-nya. Nanti life and style-nya ada tentang travel, tempat-tempat wisata yang menarik. Karena aku juga hobi, bukan hobi tapi lebih kayak kebutuhan. Jalan-jalan aku memang harus, kalau aku harus buat nge-refresh otak dan otot-otot kita. Oke, itu harus. Jalan-jalan itu harus. Walaupun hitungannya mau jarang, mau sering, tergantung keuangan ya kan guys. Ya, pokoknya intinya lumayan sering aku jalan-jalan. Nanti aku kasih info-info tentang
tempat-tempat wisata yang keren-keren, harganya berapa, maksudnya berapa, lokasinya di mana, kayak gitu. Saat ini masih beauty aja. Oke, tekan juga loncengnya biar nggak ketinggalan infonya, ya.